Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran ternyata dari pekarangan rumah yang kecil ini kita bisa menghasilkan makanan untuk keluarga sendiri loh. Saya ibu rumah tangga biasa, bukan petani, bukan ahli. Tapi dari sini saya belajar satu hal penting. Kita bisa menanam harapan dari tanah yang paling dekat dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya ya. Kalau kemarin-kemarin lihat videonya, video short semua. Nah, ini saya bikin video long pertama saya. Karena ini video long pertama saya, jadi mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangannya. Saya seorang ibu rumah tangga, sehari-hari di rumah, ngurus keluarga, masak, bersih-bersih. Sampai suatu hari saya berpikir, kenapa nggak sekalian memanfaatkan pekarangan rumah yang ada? Awalnya sederhana banget, saya cuma ingin punya sayur segar tanpa harus selalu beli. Ya, tahu sendiri ya teman-teman, harga sekarang naik minta ampun. Terutama harga cabai. Cabai ya ampun, kadang naik, turunnya juga nggak seberapa. Nah, jadi saya mulai dari yang paling gampang itu, cabai, daun bawang, daun sop, tomat. Jujur di awal nggak selalu berhasil sih. Ada yang layu, ada yang mati, ada yang tumbuh tapi kecil banget. Tapi dari situ saya belajar, menanam itu bukan soal langsung panen, tapi soal sabar dan konsisten. Setiap hari saya mencoba merawat, saya lihat daunnya, saya perhatikan tanahnya. Dan ternyata proses kecil ini bikin hati saya senang dan tenang. Nah, sekarang saya sedikit-sedikit sudah mulai bisa panen dari cabai. Ya, memang gak sebagus yang ada di pasaran ya, tapi alhamdulillah bisa saya konsumsi bersama keluarga saya. Dari pengalaman ini saya muncul ide gitu loh. Bagaimana ya kalau kebahagiaan kecil ini gak saya rasakan sendiri. Saya ingin membuat hampers tanaman hidup biar saya bisa bagi-bagi ke tetangga gitu, ke teman-teman dekat saya. Isinya kecil-kecil aja. Isinya bibit cabai, bibit daun bawang, bibit daun sop, dan bibit tomat. Ya, yang mana yang saya udah coba ya dan berhasil saya tanam. Bukan hampers mahal sih, tapi saya berharap ini jadi sesuatu yang hidup dan terus memberi. Kalau nggak salah, saya itu pernah dengar istilah yang jangan hanya memberi ikan, tapi berikan kail. Saya ingin teman-teman saya merasakan panen dari pekarangan sendiri. Kalau satu rumah menanam, lalu menular ke rumah lain, bayangkan dampaknya, luar biasa kan? Kalau kamu ibu rumah tangga seperti saya, atau siapapun yang punya sedikit lahan, percayalah kamu bisa mulai. Gak harus banyak, satu pot pun cukup. Karena dari satu tanaman kecil, kita bisa menanam kemandirian dan rasa syukur. Nah, terus juga kita juga bisa mulainya dari sisa bahan dapur kita. Saya mulai menanam daun bawang itu dari sisa dapur saya loh. Nanti kapan-kapan saya coba buatkan ya videonya. Sekarang lumayan udah banyak macam-macam yang saya tanam ya. Nah, yang saya tanam itu apa yang saya makan, saya dan keluarga makan. Ini ada bayam merah. Walaupun kemarin-kemarin itu gagal terus sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kali ini sampai bisa panen ya. Nah, ini cabai saya pisah-pisahin karena ternyata banyak banget. Syukur-syukur kalau semuanya tumbuh dan subur semua ya, berbuah. Jadi saya juga bisa bagi-bagi. Nah, kalau nggak salah, kalau beberapa bibit cabai ini ada juga yang sisa dapur saya. Jadi emang waktu itu pernah beli dari yang benih 1000-an itu. Jadi 25 macam paket untuk pemula ya. Macem-macem gitu. Harganya juga nggak seberapa. Nah, kalau yang ini kale. Alasan saya menanam di sini juga karena kan seperti kale itu kan jarang ya di tempat saya. Jadi kalaupun ada harganya juga lumayan. Sedangkan saya bisa untuk bikin jus itu. Jadi saya coba tanam aja. Nah, ternyata menanam itu nggak segampang yang kita pikirkan loh.
Nah ini contohnya udah ditanam, alhamdulillah besar, tapi butuh perawatan yang ekstra juga ya kalau untuk cabai. Lihat ini udah pada gundul semuanya. Kangkung juga nggak pernah berhasil, belum pernah ya mungkin. Ini pada dimakanin belalang. Terus juga kurus tinggi ya, kutilang. Sepertinya media tanamnya. Nanti kita coba lagi aja, nggak apa-apa. Bertanam itu asik, jadi kalau gagal ya dicoba lagi. Berkebun itu juga bikin saya berbagi ya sama hewan-hewan di sekitar, contohnya belalang, ulat, nih lihat semut, ya ampun, parah banget ini jagungnya. Udah pada habis daun-daunnya. Tuh, ya ampun. Tapi nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau masih bisa dipanen. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi deh. Saya juga lagi belajar soalnya. Jadi selain menanam, belajar juga untuk merawat tanaman. Biar yang kayak gini-gini nih timun. Kayaknya gagal juga ini. Udah kelihatan ya. Tadinya subur banget, nggak taunya dipipisin kucing kayak gitu jadinya. Ini juga banyak banget ulat, terus juga semut. Kayaknya pada doyan. Mungkin ini ya nikmatnya berkebun. Nggak kebayang ya kalau petani. Aduh, udah rugi berapa mereka. Kan banyak juga. Nah, pepaya ini nggak tahu ya apa kebanyakan pestisida nabati organik atau karena kebanyakan kesiram air ya. Nah, kayak gini jadi buahnya juga busuk. Pohonnya juga kayaknya bermasalah. Belum sempet nih panen pepaya. Padahal di rumah pada doyan makan pepaya. Daunnya juga warnanya kuning. Saya juga nanam katu loh, tuh di pinggir-pinggir. Kelihatan gak ya? Nah, masih kecil banget, baru batang-batangnya itu mudah banget. Katu ini ditancepin aja, insya Allah tumbuh. Nah, ini udah mulai tumbuh, udah keluar daun yang baru. Katu di bening enak loh. Campur jagung juga enak. Anak-anak suka deh. Gimana ya? Biar nggak di kucing. Ampun, kucing di rumah ini cuma satu, tapi suka pup, pipis, beda-beda tempat lagi. Tuh, lihat di deket stroberi. Ini PR banget ini. Tapi kalau nggak melihara kucing juga ngeri-ngeri gimana ya, karena masih di dekat hutan. Nah, ini aku coba lagi nanam semangka. Alhamdulillah sejauh ini subur ya. Bisa dilihat baru mau belajar berbuah. Kita lihat aja nanti bisa sampai panen nggak ya. Sebenarnya saya itu udah lumayan banyak ya yang bisa dipanen dari tanaman-tanaman. Jadi itu dia, alhamdulillah banyak yang gagal, banyak juga yang bisa dipanen. Ini habis saya pindah tanam tadi, cuma kayaknya waktunya yang kurang tepat. Harusnya dipotong aja semuanya, karena kan itu udah mulai banyak ya. Jadi saya pisah-pisahin gitu. Tapi ini daunnya ngeleot-leot. Padahal udah banyak banget yang dipanen ini dan dibagi-bagi, makanya dipisah-pisah kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Nanas ini kami tanam di Agustus tahun lalu. Sekarang alhamdulillah kami hampir dalam seminggu itu bisa 2-3 yang kami panen. Karena di depan pagar juga banyak kami tanam ya, jadi lumayan. Nanasnya manis banget. Nah, kalau untuk bikin jus nih yang kayak gini, jadi belum terlalu full kuningnya, tapi nggak semuanya hijau juga. Ini lagi bagus banget. Nah, ini penampakannya habis di pup atau dipipisin kucing ya, dikruk-kruk gitu. Aduh, banyak banget. Nah, ini kalau mau masak nih, tinggal ambil aja, panen dulu sebentar. Bisa ditambahin pokcoy, enak loh, seger. Kalau kami kayak gitu ya di rumah. Oke teman-teman, videonya segini dulu ya.
Makasih ya udah nonton. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.